Kita banyak mengetahui ya, minggu lalu kita belajar di dalam offering preaching bahwa ketika kita memberikan persembahan, kita berarti ya punya kepercayaan. Kita percaya dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita punya itu bersumber kepada Allah itu sendiri. Dan saya percaya ketika kita sama-sama memberikan persembahan, kita mendapat kekuatan ya, karena kita tahu bahwa yang kita beri ya, yang kita kasih itu bukan buat siapa-siapa, tentunya buat Tuhan. Tetapi memang diberikan di gereja untuk dikelola di gereja. Nah, hari ini kita akan belajar lagi persembahan. Ketika kita memberikan persembahan itu selalu menghidupkan iman kita. Sama-sama bilang menghidupkan. Ya, menghidupkan. Kita senang kalau dengar kata menghidupkan, hidup ya. Berarti di situ ada kehidupan. Nah, kalau kita memberikan persembahan, ternyata persembahan yang kita berikan akan membuat iman kita dihidupkan, iman kita bertumbuh. Nah, mari kita akan belajar dari satu cerita Alkitab yang sangat sering kita dengar, cerita yang menginspirasi banyak orang tentang kepercayaan, tentang ketaatan yang karena kepercayaan ini dia bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Mari di dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Kalau jemaat Tuhan membaca Kejadian 22, ini cerita tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak. Tetapi hari ini kita akan fokus ke ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sebelum muncul ayat 14, Abraham harus mengalami suatu peristiwa yang sangat tidak mudah karena Tuhan meminta anaknya, anak perjanjian, anak yang sudah dinanti-nantikan, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu singkat ceritanya kita tahu Ishak harus pergi ke Bukit Moria, harus bawa bersama dengan para orang-orang yang ada orang yang menyertai dia, para pekerjanya, lalu bawa juga bahan-bahan yang akan dipakai untuk membangun mezbah. Dan tidak mudah, tetapi karena kepercayaan Abraham, karena ketaatan Abraham, muncullah ayat 14, Tuhan menyediakan, yang kita kenal dengan Jehovah Jireh. Pelajaran penting di pagi hari ini, ketika kita memberikan persembahan, kita taruh itu sebagai bentuk iman kita, karena kita tahu kenapa, bahwa Tuhan pasti akan menyediakan tepat pada waktunya. Percaya, katakan amin ya. Saya percaya bahwa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan ketika kita memberikan persembahan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan bekerja tepat waktu, sama seperti Tuhan bekerja kepada Abraham. Di ayat 22, di pasal 20 ayat 14 ada juga bagian yang katakan di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Ayat ini mengingatkan kita ya, ketika Abraham naik ke atas gunung Moria, itu sebuah pengorbanan, itu sebuah hal yang tidak mudah. Tetapi ya, ini mengingatkan kita di tempat yang paling sulit pun, di tempat yang penuh dengan banyak pengorbanan, Tuhan pasti akan sediakan. Amin. Kalau hari ini kita memberikan persembahan karena memang betul kita mengasihi Tuhan, dan karena kita percaya juga bahwa Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Dan lebih daripada itu, persembahan kita, pemberian kita akan menjadi kesaksian. Sama seperti pasal 12 ya, Abraham menjadi kesaksian untuk kita hari ini, bagaimana Tuhan betul-betul menyediakan pengganti Ishak, ya, korban yang akan menggantikan Ishak. Hari ini juga saya percaya pemberian kita akan menjadi kesaksian untuk banyak orang. Amin. Sekali-sekali jemaat Tuhan boleh datang ke Metro, ke MHK ya, karena salah satu persembahan kita diperuntukkan untuk plan MHK ya, karena saya sering ada di MHK ya. Mungkin beberapa orang tidak begitu merasakan, tapi kita merasakan ketika anak-anak dapat snack, ya, dapat susu, dapat snack yang karena tidak semua di MHK itu bisa makan, anak-anak itu bisa beli. Tapi ketika ada orang dapat snack, ada kakak-kakak ya, ini saksi kalau mereka dapat snack, mereka turun dari tangga,
Itu adalah bagian yang paling dorang tunggu sebenarnya. Mau apa? Snack. Dan di mana kita mendapatkan snack? Ya dari persembahan saudara. Jadi persembahan kita juga akan menjadi berkat, akan menjadi kesaksian untuk anak-anak, untuk next gen juga, untuk orang dewasa. Jadi mari persembahan kita yang kita berikan bisa menjadi kesaksian bahwa Tuhan menyediakan. Mungkin bukan buat kita, tetapi bisa jadi Tuhan menyediakan untuk keperluan orang lain, untuk orang-orang yang kita layani. Mari kita akan memberi dengan bersuka cita, karena kita tahu Jehovah Jireh akan menolong kehidupan kita.